Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanallahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita bisa duduk lagi, belajar lagi. Nah, ayat yang kita baca tadi di surah Al-Ahzab itu ada satu poin yang saya pengen ngajak abang kakak untuk kita renungkan sama-sama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Masih ingat arti dari doa itu? Satu, minta apa? Minta ilmu yang bermanfaat. Dua, rezeki yang luas, ya kan? Terus yang ketiga, amal soleh yang diterima. Jadi ada tiga elemen penting: ilmu, yang kedua rezeki, yang ketiga amal soleh. Jadi ilmu, rezeki, amal soleh. IRA, ilmu, rezeki, amal soleh. Tiga poin ini yang memang kita sangat perlukan. Kita perlu ilmu, karena ilmu itu yang akan buka insight kita, akan menunjukkan kita, oh ini benar, ini salah. Kita perlu rezeki untuk bahan baku operasionalnya. Bagaimana menjalankan dakwah ini memang perlu sumber daya. Dan kadang-kadang pintu masuk orang kembali ke Allah itu memang harus lewat wasilah rezeki. Salah satunya didekatkan dia dengan apa yang dia butuhkan. Kenapa banyak orang pindah agama gara-gara satu kardus mie instan? Kita bilang murah benar agamamu, ya ente tidak tahu lapar. Orang yang ngomong gitu tuh, yang suka menghina orang yang pindah agama gara-gara makanan itu, ya kan? Itu tidak pernah turun ke lapangan. Dia tidak tahu gimana rasanya lapar, dia tidak tahu gimana orang susah, dia tidak tahu gimana orang tuh tidak bisa ngapa-ngapa gitu. Kalau dia cuma nengok di Facebook, nengok di Instagram, tidak pernah ngerasakan lapar, maka omongannya akan menyakitkan. Sesekali datanglah ke tempat orang susah, lihat gitu, rasa pakai hati gitu. Kalau aku di posisi dia cemana gitu. Makanya saya bilang kemarin sama kawan-kawan, IWS, ingat waktu susah. Kalau sekarang full fasilitas gini, ya siapapun akan bilang, oh nyaman, dakwah itu menyenangkan. Ya, tidak adalah selapar. Tidur nyenyak, makan nyaman. Nah, saya justru takut, saya bilang sama kawan-kawan, kalau nanti kita justru tidak lulus di ujian kebaikan. Ujian kita ada berapa? Ada dua. Satu, ujian keburukan. Dua, surat berapa ayat berapa? Pak Di, ayo, surat berapa? Mana kita nih? Ayo. Ujian itu ada keburukan, ada kebaikan. Itu surat berapa ayat berapa? Mana yang di Facebook? Ini harusnya hafal di luar kepala nih, ngelotok. Ujiannya ada dua. Satu ujian keburukan, habis itu ujian kebaikan. Baru tuh buka semua. 2135, coba diulang. Ingat, coba bilang sama Allah, ya Allah mudahkan saya untuk bisa menghafal nomor-nomor surat 2135. Jangan cuma surat tanah ya antum hafalkan, kwitansi, invoice, sampai bila lah hidup tuh ngurus invoice, ngurus ini. Saya tuh kadang-kadang
saking pengennya, ini boleh ditiru boleh enggak ya, saking pengennya memaksimalkan fungsi otak yang saya tahu sangat terbatas ini, saya bilang sama Allah, ya Allah, kalau yang bisa dikerjakan pakai komputer, pakai kalkulator, tak usah sempatlah masuk di otak aku nih. Jangan sampai di otak ini masuk file-file yang tak penting-penting. Jadi orang kan biasanya coba hitung pakai akal gitu. Sekian kali sekian kali sekian. Saya tak kuasa. Ambil kalkulator, 6 kali 7 berapa? Oh sekian. 9 kali 2, oh sekian. Tak kuasa nak mikirnya. Karena bagi saya tak terlalu penting untuk saya simpan di otak saya. Sekali lagi ya, boleh diikut boleh enggak. Karena saya pengen nyimpan file yang benar-benar penting ya di hard disk ini nih. Yang penting-penting itu apa? Nomor Quran, nomor surat, kalimat-kalimat dari ayat-ayat Al-Quran, poin-poin penting di dalam Al-Quran. Itu pengen saya simpan banyak-banyak di file. Jadi Ctrl S, save. Bahkan sedih ya, hafal nama pemain bola, hafal nama pelatihnya, hafal jadwal tandingnya. Sampai ada orang tuh, saya begitu sebutkan nama satu klub sepak bola, langsung connect otaknya, langsung bilang gini, ini kalau dia nanti main tanding seri, maka dia akan masuk kualifikasi. Kalau dia draw, poinnya ini. Sampai sedetail itu dia jadi pengamat sepak bola, masuk surga. Enggak, gara-gara sepak bola tuh. Transfer pemain ini, transfer pemain itu, hafal. Betul enggak? Ada enggak orang-orang kayak gitu? Ada enggak? Antum malu-malu sih jawabnya. Jawab, ada enggak? Banyak. Juventus, Manchester United, apal detail. Nomor Quran tak apal, ngapain teh? Dihisap sama Allah nanti. Nggak marah saya, geram. Ngapain sih gitu loh? Masuk surga tuh depan mata, serius sungguh-sungguh. Simpan file yang penting-penting di otak tuh. Isi file yang betul. Bukan berarti sepak bolanya haram, enggak. Tapi sayang otak antum cerdas, dikasih Allah, dititipkan Allah otak yang cerdas, dikasih akal sehat, ngapa nyimpan file-file yang enggak penting. Kalau bahasa guru saya itu ilmuhu la yanfa tarkuhu la yadur. Coba diulang. Ilmuhu, mengetahuinya, la yanfa, tidak ada ngasih manfaat sama sekali. Tarkuhu la yadur, meninggalkannya pun tidak membahayakan. Ngapain antum simpan di otak? Sekarang pertanyaannya, Quran itu ilmuhu yanfa lah. Mengetahuinya penting enggak? Terus meninggalkannya berbahaya enggak? Nah, coba tengok. Ada orang berjuang mati-matian mengetahui sesuatu, mempelajari sesuatu yang untuk mengetahuinya tidak mengasih manfaat, meninggalkannya pun tidak membahayakan dia di akhirat. Ini ditinggalkan. Sedangkan ilmu Quran, ilmu untuk agama, memahami isi Quran supaya sesuai dengan apa yang Allah mau untuk kita, itu jelas-jelas penting. Ilmunya bermanfaat, meninggalkannya berbahaya. Tidak dipelajari, tidak cari lingkungan. Ini kan cari penyakit, bos. Makanya dia tidak pernah pindah ke ujian selanjutnya. Ujian satu, ujian keburukan. Ujian keburukan tidak lulus, malah tambah susah. Apalah lagi mau naik level di ujian kebaikan. Jadi teman-teman, ujian itu ada dua. Ada berapa? Satu, ujian kebaikan. Ujian keburukan. Level 1. Berdasarkan surat 21 ayat 35. Berapa ujian tuh? Dua. Satu, keburukan. Susah dulu, tak punya duit. Tadi subuh saya nonton postingannya Ustadz Ebit Leo. Beliau makan nasi lauk kecap sama telur dadar. Lalu duduk di lantai di minimarketnya sambil bilang gini, dulu untuk makan nasi lauk kecap susah luar biasa. Saya bilang, ya Allah, persis benar rasanya. Nah, kalau orang pernah susah teman-teman, menengok foto itu bisa ada rasa gitu. Karena saya ngerasakan hidup susah di Malaysia, di negeri orang. Kok di Pontianak nih kita sesusah-susahnya lah. Rangga misalnya gitu ya, tak bisa makan, tinggal WA, Assalamualaikum Ustadz, pagi ini ada sarapan ke? Pasti saya bilang ada. Siang WA Bang Imam,
Bang Imam di mana makan siang nih? Boleh enggak saya kawankan? Makan tetap ente kah? Sore, malam, Bung Ben, ada yang bisa diruqyah atau dibekal? Dah 1 hari 3 kali makan. Di Malaysia siapa yang mau ente todong? Orang kayak putih ya saya harus beli 20 sen tuh harus beli di Malaysia tuh. Maka begitu dengar berita kita mau kirim kontainer ke Malaysia, terdiam saya. Oh ya Allah, gini benar hidup tuh ya. Dulu nak makan ya susah. Belah dua. Kalau dengar, saya baca komen-komen orang-orang di bawah tuh, terus mereka cerita, iya Ustadz semenjak PKP di sana istilahnya tuh, kalau kita tuh lockdown, semenjak corona ini kami makan roti kerat dua tuh dibelah dua, pagi untuk makan sarapan, yang sebelah lagi untuk makan petang. Amat sangat banyak teman-teman orang yang hari ini hidupnya susah, tak bisa makan, masih sangat banyak. Kita nih di fase-fase ujian kedua, yaitu fase ujian kebaikan. Maka di ujian kebaikan ini saya agak garang sedikit. Teriak-teriak, tepuk. Selesai tak mau ikut, usir. Keluarkan dari pondok, enggak ada urusan dah. Karena ujiannya udah beda. Dulu ujiannya keburukan, kita susah sama-sama. Beli triplek tak ada duit. Sekarang nih pondok bertaboran rezeki. Maka saya putuskan tidak akan meninggalkan pondok, standby. Ini 1 hari 2 hari meninggalkan pondok gelisah dah. Tidak boleh lama-lama nih saya bilang. Dan insya Allah saya hafal apa yang berubah di pondok ini. Ada itu di pojok, ada itu dipasang, belum dikasih colokan. Saya tengoknya sampai sedetil-detil, jadi itu tak bisa bualkan saya. Jadi kawan-kawan semuanya, itu kan ada sambungannya, yang itu tidak ada sambungannya. Itu yang saya bilang, melihat sesuatu itu harus teliti, detail. Dan saya tidak perlu tanya, bagi saya ya belum selesai itu kan. Lihat sesuatu detail. Maka kawan-kawan semuanya, coba difilter, dipilih-pilih isi otak ini. Mana yang ilmuhu yanfa, tarkuhu yadur. Nggak ada ini ya. Kalau bahasa guru saya itu gitu, ilmuhu la yanfa, tarkuhu la yadur. Mengetahuinya nggak ada manfaat, tidak mengetahuinya pun tidak berbahaya. Jadi sekarang kalau memang betul-betul antum serius mau masuk surga, ya berapa orang yang masuk surga? Ini berapa orang sih yang serius betul-betul masuk surga? Berapa orang? Banyak. Coba sekarang di alam bawah sadar, di cara berpikirnya tuh gini, setiap antum melakukan sesuatu, coba tanya gitu, ini ada kontribusinya enggak untuk surgaku? Ada urusan enggak untuk membuat aku tambah dekat sama surga? Antum pilih sendiri, tengok. Kalau dirasa ada, maka kerjakan sungguh-sungguh. Oh, aku melakukan ini nih dalam rangka mendekati kawan, supaya kawan aku nih tambah dekat sama Allah. Ini aku niatkan untuk dakwah. Oh, berarti ini surga nih, proyek surga. Berarti jalan, kerjakan. Kalau aku tinggalkan, berbahaya enggak nih kira-kira dengan surga dan neraka aku, akhirat aku nanti? Oh, kalau aku tinggalkan, nanti kawan aku nih malah masuk ke jurang maksiat lebih dalam. Mumpung dia dengar omongan aku sampaikan baik-baik. Tapi otaknya langsung bilang, iya, tapi ini pun terjadi atas izin Allah. Kalau Allah izinkan dia masuk, kalau enggak pun enggak apa-apa. Aku enggak ada beban. Harus join, harus closing. Enggak kayak gitu, bos. Cara kita menyampaikan yang menyampaikan. Seperti tadi, antum lihat ayatnya. Coba buka. Di surah Al-Ahzab, surat ke-33, Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhan nabiyyu, wahai orang-orang beriman, wahai manusia. Ada level paling tinggi, ya ayyuhan nabi. Ini Allah panggil untuk hamba-hamba pilihannya.
Ya ayyuhan nabiyyu. Dapat enggak? Ayat 45. 3345. 3345. Ayo coba buka. Ya ayyuhan nabiyyu. 3345. Inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira. Pin komen. Oke. Surat 3345. Oke. Yuk, konekkan. Minta tolong. Ini ayat favorit saya. Saya sangat suka ayat ini karena untuk jadi materi nanti juga untuk retorika dakwah. Nanti yang pagi ini yang mualim-mualim masuk kelas sama saya ya. Jam 8, tank saya tunggu. Insyaallah. 3345. Ya, ini dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk baca sama-sama. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira. Tugasnya Nabi itu 3. 1, syahid. Syahid itu kalau bahasa Inggrisnya involve, ikut terlibat, turun ke lapangan. Bang Erik dapat amanah ngurus kelapa. Terus Bang Erik datang ke Punggor ngecek mana kelapanya. Ini di QC, quality control. Ini tidak masuk nih spek kita, geser. Ini tidak masuk spek kita. Oh ini geser. Ini kekecilan, ini kebesaan. Syahid, involve, turun ke lapangan, cek langsung. Syahidan. Bukan kata si mandor kelapanya sudah naik. Kalau pemimpin tidak kayak gitu. Mana fotonya? Tidak, kalau tidak saya turun langsung sana ngecek. Nah, itu namanya syahid. Apa namanya? Syahid. Apa itu syahid artinya? Terlibat. Nah itu dia, turun langsung. Bang, ini gini-gini bang, kalau mau dibetulkan gini-gini. Nah, coba sini, abang ikut. Walaupun 10 menit, 15 menit turun langsung nengok. Nah itu yang abang kemarin kerjakan juga. Bang, untuk betulkan ini bang, gini. Ini yang harus diinikan. Oke sip, abang turun. Mana nengok? Itu namanya syahid. Apa? Syahid. Untuk apa kita turun ke lapangan? Untuk ngecek langsung. Bang Abu punya nasi goreng. Berapa? 9 ke 10 sekarang ya bang? 8 alhamdulillah ya, tapi rukonya nambah terus, masya Allah. Beli, baru beli ruko lagi, alhamdulillah dengan izin Allah ya. Cash, lumayan lah 1 atau 2 M gitu lah. Ngeri. Amalannya belajar subuh, beli ruko cash tak pakai utang. Bro kata iya. Jadi Bang Abu turun, mana bawang, mana nasi, mana ini? Kita involve, turun langsung ke lapangan. Nah, kalau di level-level pemimpin kayak Mas Wawan, Ustaz Rizan, yang harus dicek selain operasional adalah spiritualnya karyawan. Bisa enggak mimpin doa? Kenapa kemarin selama safar yang mimpin doa selalu Denny? Saya pengen pastikan Denny bisa enggak mimpin doa makan? Betul enggak doanya? Jangan sampai terbalik-balik. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu sih doa bangun tidur. SOP-nya ngerti enggak? Paham enggak? Berapa tahun antum di pondok ini? Masa mimpin doa makan enggak ngerti? Sudah jadi SOP kan? SOP beramal soleh. Apa? 1, semoga Allah terima amal soleh kita. 2, mengalir pahala kebaikan untuk kedua orang tua. 3, jadi wasilah untuk menebus dosa-dosa di masa lalu. Itu SOP, itu harus di luar kepala. Orang pun jalan, santri pondok, makan tidur di pondok ini, ngirup AC, ada di sini. Nah, ya kan saya bilang Bang Imam, Mas Wawan, Ustadz Riza, dan teman-teman lain, Mbak Tiwi, dan teman-teman yang lain tuh selain supervisi untuk spiritual, operasional, pastikan juga spiritualnya. Ini karyawan-karyawan saya sholat enggak nih? Tepat waktu enggak? Berjamaah enggak? Tegas mas? Enggak mesti harus keras juga.
Waktunya bergurau ya bergurau, waktunya strict. Dan saya pilih hari ini untuk strict dalam urusan spiritual. Kita tak subuh berjamaah, kita tak ini masbuknya kok tiap hari. Kalau sekali-sekali masbuk tuh kita bisa maklum. Ini kalau tiap hari masbuk nih, kan saya habis salam tuh biasa ngabsen, nengok ke belakang, ngecek. Nah, saya berharap pimpinan-pimpinan juga yang lain, direktur-direktur lain ngecek pasukannya juga. Mana pasukan-pasukan aku nih. Panggil nanti, Bang, ngapain ente masbuk tadi? Rapat apa ente? Tak boleh. Tidak ada rapat ketika sholat. Nah, teman-teman semua, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Setelah nabi itu involve, terjun langsung, menguasai permasalahan, ngobrol detail, menguasai permasalahan. Intinya tuh teman-teman, involve atau terjun langsung itu tidak bisa dibutak-butakan gitu, tidak bisa dibualkan. Ente tidak bisa bohongkan saya. Saya tahu harga barang ini berapa, saya tahu ini. Nah, itu namanya syahidan. Wa mubasysyiran. Nah, tugas kedua dari Nabi itu memberikan berita bahagia. Makasih. Kemarin saya bersyukur luar biasa atas nikmat yang Allah titipkan gitu ya. Saya pernah ngalami episode lontang-lantung di bandara. Apa, do you understand what is the meaning of lontang-lantung? Apa tuh lontang-lantung? Terlantar. Punya duit dari Kuala Lumpur, hanya punya duit dari Kuala Lumpur ke Malaysia, dari Kuala Lumpur ke Jakarta. Itu di Terminal 2. Terminal 2. Dulu Terminal 2 tuh masih internasional. Terminal 3 belum jadi. Saya terbang hanya punya duit dari Jakarta, dari Kuala Lumpur ke Jakarta. Sama bunda waktu itu anak masih satu, Safira, Kak Iya baru. Belum ada Fayat, belum ada Fatih, belum ada Ara. Bunda masih nyusukan Kak Iya. Saya hanya punya duit sampai Jakarta. Habis itu di Jakarta tidur di musola sambil kesejukan dan perut lapar, tidak ada duit untuk beli apapun. Terus punya ATM. Waktu itu masih pakai SMS. Qadarullah, alhamdulillah masih ada pulsa lah, walaupun pulsa kartunya kartu luar negeri untuk SMS adik saya, Kak Mimip. Waktu itu bilang sama dia, "Dek, bisa enggak tolong kirimkan uang ke rekening ini? Abang perlu duit untuk ini, abang pinjamlah dulu, ngutang bahasanya. Untuk terbang dari Kuala Lumpur ke Jakarta ke Pontianak." Dikirim, treng masuk, bilang bisa. ATM yang saya pegang ATM satu kan, satu ATM. Begitu sampai di ATM, saya masukkan, udah bersyukur kan, alhamdulillah bisa beli tiket pesawat nih, duit udah masuk. Waktu itu berapa ratus ribu ya, lupa. Masukkan duit, apa yang terjadi teman-teman? Alhamdulillah ATM-nya ditelan sama mesin, tak keluar. Temenung, saya nangis, diam. Di musola tuh lah duduk kesejukan. Bunda di sebelah kan, laki-laki dengan perempuan kan pisah, lagi nyusukan anak. Mau beli air putih itu tak berani. Itu Luqmanul Hakim yang antum lihat hari ini. Jadi, gimana aku nih Allah? Akhirnya beranikan diri lah ngomong, "Mas, sama yang jaga musola tuh, tukang nyusun sendal tuh, saya dah tidak pernah ketemu lagi sama orang itu. Kalau ketemu saya kasih hadiah. Mas, saya bilang, bisa ndak nitip pinjam nomor handphone sama nitip rekening, nanti adik saya mau transfer ulang, ATM saya tadi ketelan." Entah gimana kawan-kawan, orang itu percaya aja pokoknya. "Ndak apa-apa Mas, boleh. Sampai dari mana?" "Saya dari Kuala Lumpur Mas, tuh anak saya lagi ini." Pokoknya cerita susah lah. Akhirnya dia bilang, "Yaudah pakai aja dulu ATM saya, pakai ini rekening saya, nanti sampai beli tiketnya, nomor handphone nomor ini." Sayang nomor handphone itu hilang di handphone saya yang Iona menggelembung tuh. Saya tidak akan lupa, dan saya masih ingat tempat saya. Kalau antum nanti ke Terminal 2 Soekarno Hatta, itu ada musola yang sekarang tuh malah tambah luas. Di sampingnya Sriwijaya Kelayan gitu. Pokoknya dia tuh naik lantai 2 di atas, terus di depannya sekarang untuk perempuan-perempuan, laki-laki di dalam. Pernah kita rame-rame sama kawan-kawan di situ. Yang sejuk tuh, yang dingin. Nah, di situ saya pernah nangis, tak punya duit untuk bisa nyambung perjalanan.
Qadarullah, alhamdulillah ada mau beliau nitipkan, saya beli tiket lagi sambung, habis itu terbanglah dari Jakarta ke Pontianak. Nah, abang kakak yang dirahmati Allah, begitu dulu susah gitu ya di perjalanan. Kemarin saya jalan dengan Wang Oki, dengan Denny, dengan Ustaz Sudar. Di Solo ada yang nyambut, ada paskas kita. Dari mulai Semarang disambut sama Mas Aris, langsung diajak makan. No, masih ada Ustadz musola lantai 2-nya di terminal kedatangan. Iya betul sekali, itu dia. Di situ saya dulu nangis, sujud. Mau beli air putih tak ada duit. Istri udah kehausan, kan di pesawat gak ada ini Air Asia kan. Kita dulu naiknya masih kelas Air Asia naiknya. Tak ada minum kan, puasa di atas. Allahumma lakasumtu. Di bandara semua mahal, duit ngepas. Semoga Allah muliakan orang yang bantu saya dulu tuh. Saya lupa namanya siapa, di mana beliau sekarang nggak tahu juga. Mudah-mudahan Allah rahmati, ridhoi beliau hidupnya, dikasih rezeki berlimpah sama Allah. Saya baru bisa balas doa aja sama beliau. Nggak bisa ngebalas lagi karena nggak tahu di mana beliau. Maka teman-teman jangan pernah remehkan orang siapapun itu. Nggak ingat apa namanya, Mas siapa gitu. Pokoknya dia tuh minjamkan handphonenya, minjamkan nomor rekeningnya, minjamkan duitnya untuk beli tiket Nalakan. Begitu data beli tiket, adik saya transfer gantian ke, jadi 2 kali transfer ke rekening saya ketelan, transfer ke rekening beliau. Pakai aja dulu duit saya mas, beli aja tiket, kasihan tuh anaknya. Gitu ngomongnya tuh, ingat benar saya. Nggak akan saya lupakan dalam kehidupan saya, nggak akan saya lupakan. Nah teman-teman, episode hidup susah itu teman-teman jangan pernah sia-siakan, nikmati betul dan ingat-ingat siapa yang pernah nolong antum saat susah. Sehingga nanti ketika antum muncul di permukaan, antum diangkat Allah derajatnya sama Allah, antum tidak sombong, antum tetap rendah hati, antum tetap bisa sederhana. Nah ini kadang-kadang waktu susah sombong, waktu dah kaya apalagi. Menang sombong, kalah congkak. Ini neraka bulan-bulan. Di bawah sombong, di atas pun seenak-enaknya. Tidak boleh kawan-kawan. Maka saya kadang-kadang tuh orang-orang yang nyusunkan sendal, ya kan, yang jaga-jaga itu kan biasa kan, paling tidak kita bilang makasih mas, karena saya pernah ditolong sama orang kayak gitu. Jadi abang kakak yang dirahmati Allah, mubasyiran, saya jalan dikawal sama santri bandara yang Solo, dan itu beliau yang pegang memang bandara Solo. Dikawal teman-teman, tidak ada sibuk apapun, check in kan apa tuh ki, surat COVID diuruskan dan lain-lain tuh semua dibereskan. Pokoknya saya terima tuh, jalan udah tinggal lewat ya. Ya Allah, saya bilang, mudahnya urusan sekarang. Dulu aku nih berlapis-lapis ujiannya, ngantri panjang dan lain-lain. Begitu saya nengok abang ini Mas Muslih ya, Mas Muslih di Solo itu, saya tepuk-tepuk, saya bilang Mas terima kasih banyak, sampai memudahkan urusan saya dengan teman-teman. Semoga perjalanan kami yang dicatat Allah sebagai kebaikan, mengalir juga kebaikannya buat panjenengan. Oh ya Ustadz, saya dari dulu diajarin sama orang tua saya, pokoknya kalau kita memudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusan kita. Langsung saya tepuk, betul itu mas, betul. Kalaupun Allah belum balas kepada saya Ustadz, mudah-mudahan Allah balas untuk anak istri keturunan saya. Oh Masya Allah, kenapa mas? Istri saya lagi hamil Pak Ustadz. Terus yang sampingnya mas siapa? Mas Reza. Siapa satu? Mas Adi ke mas siapa gitu. Sampingnya itu temannya itu bilang juga, saya juga hamil Ustadz, istri saya anak kedua. Oh lagi sama-sama, minta doanya Ustadz, semoga dimudahkan. Kita doakanlah, semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah ini kan. Nah, itu namanya mubasyiran, memberikan berita bahagia. Antum udah ditolong, tahu diri lah. Udah kena traktir, doakan yang traktir.
Belajar gitu teman-teman, adab di atas ilmu, hargai orang lain, siapapun itu. Kita tidak pernah tahu, ada waktu nanti kita susah, orang-orang itu yang nolong kita. Antum seenak-enaknya sama orang lain, antum diinjak-injak nanti. Kita susah, orang syukuri, alhamdulillah cepat mampus lah kau sekalian. Gitu orang, mulut orang, suka-suka dia kan. Maka kita mumpung lagi ada kesempatan, saya bilang sama Kiki, jangan lupa Ki, siap Ustaz, geser. Mas, ini buat minum kopi Mas, ini buat sarapan Mas. Oh ya Allah, makasih Pak, makasih. Mungkin kecil ya, 50.000, 100.000. Tapi kepedulian kita menghargai mereka, tidak menganggap mereka sebagai bawahan, itu penting. Belajar menghormati orang lain. Bahkan ada kalimat yang man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak tahu terima kasih sama manusia, berarti dia tidak pandai terima kasih sama Allah. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Nih kaidahnya. Siapa yang tidak bisa pandai bersyukur kepada manusia. Bersyukur kepada manusia itu gimana Ustaz? Bersyukur kepada manusia itu maksudnya adalah kita tidak pandai menghormati, tidak pandai menghargai. Nih, lihat, ada santri bandara di Semarang kemarin dijemput sama Mas Aris, dijemput sama yang di Solo, dilayan betul-betul, dibukakan check-in, diuruskan seat, duduk paling depan. Saya diam gitu, ya Allah, ndak ke aku dulu, aku yang pernah di episode susah, sekarang episodenya mudah. Saya tepuk-tepuk berkali-kali, saya nundukkan badan, nundukkan kepala, saya bilang makasih Mas, makasih udah nemani saya. Yang sampean kerjakan ini baik, saya bilang mulia. Bahkan Rasul bilang, saya bilang Rasul bilang, ya kan, engkau menolong saudaramu untuk suatu urusan yang baik, lebih aku cintai kata Rasul daripada beriktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan penuh. Coba kawan-kawan, nolong urusan orang tuh, bantu orang lain untuk urusan kebaikan ya, bukan bantu dia berzina atau bantu dia selingkuh atau bantu apa, membantu untuk urusan yang baik. Kata Rasulullah, lebih aku cintai engkau menolong saudaramu untuk urusan kebaikan, lebih aku cintai kata Rasulullah daripada beriktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan penuh. Iktikaf tuh berapa hari sih? 10 hari terakhir. Tapi kalau kita iktikafnya 1 bulan penuh, hebat tak? Nggak keluar-keluar masjid, di masjid aja selama 30 hari, hebat tak? Iktikafnya di Masjid Nabawi, dahsyat tak? Tapi itu kata Rasulullah, lebih baik engkau menolong saudaramu untuk urusan kebaikan. Maka kadang-kadang orang bilang, Ustadz ini kok tak habis-habis sih? Geser sana, geser sini, kita paham-paham. Saya lagi nyampaikan sesuatu sama abang-abang, maka saya bilang berkali-kali, kalau saya menginstruksikan sesuatu yang itu urusannya untuk nolong orang, bantu orang, antum jangan pertanyakan, eksekusi aja. Itu bukan untuk saya. Kita tidak pernah tahu kawan-kawan, hari ini kita di atas, dia di bawah, besok lusa bisa jadi kita yang di bawah, dia yang di atas. Betul tak? Antum mau sombong apa? Jabatan ini sementara, dicabut nyawa selesai kok kita. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah, gini tulisannya.
Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai, kira-kira begitu, menghormati, menghargai manusia atau orang yang pernah menolong atau pernah membantu, berarti dia itu tidak bersyukur atau tak pandai atau tak tahu diri juga kepada Tuhan dia. Lam yashkurillah. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Maka belajarlah untuk menghormati siapapun. Kita ngisi bensin, bayar kan? Bayar nggak ngisi bensin tuh? Bayar. Habis itu antum kasih duit. Selesai diisikan bensin, antum nunggu di mobil, ditutupkan sama dia, dibuka sama dia, minimal kasih klakson tin-tin 2 kali, atau antum turun kasih duit. Makasih ya kak, makasih ya bang. Mobil belum lunas ya banyak gaya, saya geram bener. Mobil ngutang, ya kan? Isi bensin seuprit, sombongnya luar biasa. Temu orang kayak gini nih, ajak makan daging asap ya dia. Mungkin dia lapar. Ya Ki. Jadi abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, saya kemarin tuh ingat benar gitu, karena itu Terminal 2. Sekarang kan Lion, Batik dan lain-lain tuh pindahnya di Terminal 2. Tidak lagi Terminal 1. Terminal 1 udah tutup. Jadi Terminal 2. Nah, di terminal yang tempat saya episode itu tuh dikawal, diantar sampai depan itu. Itu kalau kita ndak bilang, "Mas, lanjut ya Mas, silakan uruskan urusan pekerjaan yang lain Mas," saya bilang. Terus dia bilang, Ustadz mau di mana? Saya bilang saya duduk di lantai aja. Saya bilang di apa tuh? Kan kalau mau masuk ruang kedatangan tuh kan ada lorong kan? Lorong yang lesehan tuh. Kan ada di dalam kan pakai kursi. Yang batanya bata merah. Nah itu, saya bilang saya mau duduk di sini. Jangan Pak Ustadz, kata dia kan. Mas Septo ya namanya ya. Saya carikan kursi di dalam, qadarullah di dalam penuh. Saya bilang enggak apa-apa, saya bilang duduk di bawah, kan saya bukan artis, saya bilang. Enggak apa-apa Pak Ustaz. Iya, enggak apa-apa, saya bilang duduk di bawah. Biasa aja duduk kita. Duduk nyandar di itu. Enggak lama boarding, masuk pesawat. Duduk paling depan. Allah mudahkan. Nah, teman-teman, waktu kita jalan sama beliau, saya bilang, "Mas, yang sampai lakukan ini mulia," saya bilang. Terus, "Ya Ustadz, saya juga dengan teman-teman ada namanya tim pencari barokah." Iya, apa sih? Pemburu barokah. Pemburu barokah. Wah, saya bilang bagus tuh Mas, keren. Itu episode apa teman-teman? 1 tadi syahidan, menyaksikan, turun langsung ke lapangan, tidak bisa dibual-bualkan, ngerti betul detail, datang. 2, mubasyiran, sampaikan berita bahagia, besarkan hati orang itu, kasih dia berita bahagia, Mas, yang sampai lakukan ini lebih mulia kata Rasulullah dibanding dengan beritanya berita benar kita sampaikan. Kalau sampai nolong orang lain Mas, Allah akan tolong kita. Jangan kapok ya Mas ya. Saya ngomong, dengar gak kemarin? Oki, Denny, saya ngomong gitu. Jangan jerak ya Mas, makasih banyak. Siapkan oleh-oleh, tenteng sesuatu, apalah, makan ke nasi ke, bungkuskan apa, tuh jangan cuma nenggek kering gitu, sukanya nerima bantuan ya. Belajar untuk punya mental berbagi. Tak punya duit, tak punya apa, kasih tenaga, urutkan, pijitkan, doakan minimal itu. Makasih Mas, belajar adab di atas ilmu. Tadi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, sebenarnya dia tidak pandai berterima kasih sama Allah. Yang nampak dia cuekkan, apa yang tak nampak, gitulah kira-kira logika sederhananya. Manusia itu nampak tak?
Nafal. Nah, episode selanjutnya datang orang dalam. Ini Mak Ondot lagi pakai baju. Ini rindu sama ayah. Siap. Nah, baik teman-teman semuanya, nanti kita lanjut di episode yang ketiga, yaitu nadhiran. Seperti apa nadhir, seperti apa peringatan, seperti apa reminder. Nah, insya Allah nanti kita akan lanjutkan. Yang jelas teman-teman, hari ini saya pengen ngajak kawan-kawan ikut SOP-nya. Nanti kita lanjutkan ya. Satu, apa tadi? Syahidan, jadi saksi, turun langsung. Dua, mubasyiran, menyampaikan berita bahagia, besarkan hati orang, bilang makasih, hormati siapapun, karena kita tidak pernah tahu dari mana kebaikan itu datang. Hari ini kita di atas, besok lusa bisa jadi kita yang di bawah. Hari ini orang itu di bawah, kita hina-hina, mungkin suatu saat dia muncul ke permukaan. Maka jangan pernah ngeremehkan siapapun. Adab di atas ilmu, adab di atas rendah hati di hadapan manusia, rendah diri di hadapan Allah. Terima kasih banyak, barakallahu fikum. Insyaallah kita sambung besok. Terima kasih. Ini ada saudara kita Mas Adi akan berangkat melanjutkan perjalanan, katanya dapat instruksi ke Semarang, dapat panggilan dari bos yang punya Semarang, komandan. Kemarin saya pun disambut sama Mas Aris dengan tim dan beberapa kawan-kawan. Doakan teman-teman semoga ada kebaikan dari kerjasama dan kolaborasi ini. Dan kita berdoa semoga saudara-saudara kita juga yang di Libanon, di seluruh muslimin muslimat seluruh dunia, semoga dijaga Allah. A'izzal Islam wal muslimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana a'udzu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.